Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Nah, baik. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita recall kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ada materi apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Tetapan kesetimbangan, Bu. Nah, iya, betul. Tetapan kesetimbangan apa yang kita pelajari di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Tetapan kesetimbangan KP. Iya, betul sekali, Anggi. Tadi sama siapa? Apa itu KP? Apa itu KP atau tetapan? KP yaitu hasil kali Tekanan parsial Ya, terus produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan hasil kali tekanan. Parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Oke, betul ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang KP atau tetapan kesetimbangan tekanan parsial, yaitu diperoleh dengan hasil kali konsentrasi hasil kali tekanan parsial produk dipangkatkan dengan koefisien, kemudian dibagi dengan hasil kali tekanan parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, baik. Kemudian, apakah kalian tahu ketika suatu reaksi kesetimbangan, kemudian suhunya itu dinaikkan? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, hal itu akan kita pelajari pada materi hari ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Nah, adapun tujuannya kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu diharapkan siswa mampu memahami, kemudian mampu menjelaskan, dan mampu memecahkan masalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, oke, adapun cakupan materinya, sebentar Ibu share screen dulu. Oke, tampilannya ada gak? PPT-nya? Ada, Bu. Ada, oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas bab kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Nah, adapun untuk subbab materinya, sebentar ini mulai. Nah, adapun subbab materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini suatu sistem dalam keadaan setimbang dia akan cenderung mempertahankan kesetimbangannya.
Sehingga bila ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh kesetimbangan kembali. Nah, seorang kimiawan Perancis bernama Henri Lecouvreur pada tahun 1850 sampai 1936 menemukan bahwa jika reaksi kimia yang setimbang kemudian menerima perubahan keadaan, artinya di sini menerima aksi dari luar, reaksi tersebut akan menuju pada kesetimbangan baru dengan suatu pergeseran tertentu untuk mengatasi perubahan yang diterima, atau dalam hal ini memberikan reaksi. Nah, hal ini disebut dengan prinsip Lecouvreur. Nah, jadi menurut seorang kimiawan Prancis yang bernama Henri Lecouvreur ini, jadi ketika suatu reaksi kesetimbangan dia menerima aksi dari luar, maka dia akan memberikan suatu reaksi. Nah, hal ini disebut dengan prinsip Lecouvreur. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu meliputi yang pertama adalah konsentrasi, kemudian yang kedua suhu, dan yang ketiga adalah tekanan. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah konsentrasi. Apabila dalam suatu kesetimbangan homogen, nah konsentrasi salah satu zat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang ditambah. Artinya, kesetimbangan bergeser menjauhi zat yang ditambah tersebut. Namun, apabila konsentrasi satu zat dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Selama suhunya tetap, maka harga tetapan kesetimbangan akan tetap. Jadi intinya, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan, yaitu apabila konsentrasinya ditambah, maka akan menjauhi zat yang ditambah. Kemudian, jika konsentrasi suatu zat dikurangi, maka dia konsentrasinya akan mendekati zat yang dikurangi. Nah, di sini Ibu ada ilustrasi, ini sebenarnya bergerak dalam bentuk video, tapi karena di sini bentuknya PDF, jadi bentuknya gambar. Nah, berikut ini adalah keadaan sistem pada pembentukan molekul NH3 oleh gas N2 dan gas H2. Nah, di sini kita lihat persamaannya yang kecil ini, kelihatan nggak? Di mana N2 gas ditambah 3H2 gas, di sini berkesetimbangan membentuk 2NH3. Nah, bagaimana jika molekul gas N2 ditambahkan pada sistem ini? Nah, N2 ini yang warnanya merah. Nah, bagaimana ketika N2 ini ditambahkan? Nah, di sini ada pembahasannya, maka sistem akan mengalami pergeseran kesetimbangan yang baru menuju pembentukan molekul gas NH3. Karena tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa ketika konsentrasi suatu zat ditambah, karena tadi N2 di sini yang ditambah, maka akan menjauhi N2 ini. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3, artinya ke arah produk atau ke arah kanan. Nah, demikian juga pada saat penambahan molekul gas H2. Nah, kita lihat bagaimana ketika molekul H2 yang berwarna biru ini kita tambahkan, maka otomatis pergeseran kesetimbangan juga akan menjauhi molekul H2. Artinya dia akan bergeser ke arah pembentukan NH3. Nah, ke sini. Dengan kata lain, saat ditambahkan konsentrasi suatu komponen pada suatu sistem kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi sistem yang ditambahkan tersebut. Nah, kemudian di sini untuk lebih mempermudah, ada bagan yang menggambarkan bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, kita bisa baca dari bagan ini bagaimana ketika konsentrasi dari reaksi dinaikkan. Nah, kita lihat tanda panahnya, ternyata dia bergeser ke arah kanan atau ke arah produk reaksi. Artinya ketika reaksi ini ditambahkan, maka dia menjauhi reaksi tersebut. Jadi bergeser ke arah kanan kesetimbangannya atau ke arah produk reaksi. Kemudian kita lihat lagi bagaimana ketika konsentrasi reaksi diturunkan. Kita lihat arah tanda panah, dia mengarah ke arah
kiri, artinya ketika reaksi ini diturunkan berarti akan mendekati reaksi tersebut. Nah, terus kita lihat bagaimana ketika produk reaksi konsentrasinya diturunkan. Nah, kita lihat tanda panah dia mengarah ke arah kanan. Nah, ini yang ini. Berarti di sini pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk reaksi karena dia diturunkan jadi mendekati. Nah, kemudian bagaimana ketika produk reaksi ini konsentrasinya dinaikkan? Nah, ketika konsentrasi dinaikkan, kita lihat arah tanda panah. Ternyata dia mengarah ke arah kiri atau ke arah reaksi. Jadi karena produk reaksi ini dinaikkan, otomatis akan menjauhi produk reaksi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ketika konsentrasi ditambah, otomatis akan menjauhi zat yang ditambah. Tapi ketika konsentrasi dikurangi, maka dia akan mendekati zat yang dikurangi. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita coba terapkan dalam pemecahan masalah. Reaksi kesetimbangan berikut berlangsung dalam ruang tertutup pada suhu 500 derajat Celcius. Ini adalah reaksinya, yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas, berkesetimbangan membentuk 2NH3 gas. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah NH3 jika terjadi perubahan berikut? Nah, yang pertama, jumlah H2 dalam sistem ditingkatkan. Kemudian, yang B, produk dipisahkan. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan yang A? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pertanyaan 1A, bagaimana ketika jumlah H2 dalam sistem ditingkatkan? Berarti hubungannya dengan apa? Dengan konsentrasi. Ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Nah, oke, silahkan. Siapa? Anggi. Oh iya, siap. Silahkan Anggi. Penambahan reaktan akan mendorong reaksi ke arah kanan sehingga jumlah NH3 bertambah. Oke, ya betul. Ketika konsentrasi dari H2, kan ini ditanyakan jumlah H2 dalam sistem ditingkatkan. Berarti jumlah H2 ini ditambahkan konsentrasinya. Nah, ketika ditambahkan, maka otomatis akan menjauhi H2. Jadi pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah pembentukan NH3. Kemudian yang B, bagaimana ketika produk dipisahkan? Produk di sini berarti NH3. Bagaimana ketika NH3 ini konsentrasinya dikurangi? Ada yang bisa? Saya Bu, Gina Nuraini. Oke, boleh Gina. Pemisahan produk NH3 akan mendorong reaksi ke arah kanan sehingga jumlah NH3 bertambah. Oke. Betul, jika NH3 ini dipisahkan, berarti otomatis konsentrasinya dikurangi. Nah, ketika konsentrasinya dikurangi, maka tadi pergeseran kesetimbangan akan mendekati zat yang dikurangi. Berarti jumlah NH3 ini akan bertambah. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya, faktor yang kedua yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan yaitu suhu. Nah, di sini menurut Van Hoff, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah molekul yang menyerap kalor atau endoterm. Nah, sedangkan jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah molekul yang membebaskan kalor atau eksoterm. Nah, di sini ada suatu ilustrasi, tapi mohon maaf, ilustrasinya di sini tidak bergerak, hanya berupa gambar. Nah, jika suatu sistem eksoterm, yaitu pembentukan NH3,
yang melepaskan kalor sebesar 46 kJ per mol. Nah, artinya berarti reaksinya di sini bersifat eksoterm karena dia melepaskan kalor. Nah, perhatikan molekul-molekul yang berada pada sistem. Pada saat suhu diturunkan, apa yang terjadi pada reaksi kesetimbangan ini, di mana reaksinya itu bersifat eksoterm. Nah, molekul-molekul N2 dan H2 ini akan saling melepaskan diri. Nah, di sini kalian mungkin nggak kelihatan ya, ini ada suatu reaksi kesetimbangan, N2 bereaksi dengan H2 membentuk NH3. Nah, bagaimana ketika suatu reaksi kesetimbangan ini suhunya diturunkan? Nah, ternyata molekul-molekul N2 dan H2 ini akan saling melepaskan diri dan bergabung membentuk molekul NH3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi eksoterm, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Nah, ini yang harus kalian ingat. Jadi, dalam reaksi eksoterm, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Nah, lain halnya ketika suhu dinaikkan, maka molekul-molekul NH3 dia akan melepaskan diri dan kembali terurai menjadi pereaksinya, yaitu N2 dan H2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi eksoterm, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Jadi yang harus kalian hafal, yaitu bagaimana ketika dalam reaksi eksoterm, dia suhunya dinaikkan atau diturunkan. Nah, ketika diturunkan, reaksinya akan bergeser ke arah produk. Dan ketika dinaikkan, maka pergeserannya akan bergeser ke arah reaktan. Nah, kemudian yang selanjutnya kan tadi sudah dibahas tentang reaksi eksoterm. Nah, kita bahas tentang bagaimana pengaruh suhu pada reaksi kesetimbangan yang reaksinya itu bersifat endoterm atau memerlukan kalor atau menerima kalor. Nah, berikut adalah ilustrasi, ini sebenarnya ilustrasi bergerak. Nah, dari suatu sistem endoterm, yaitu pembentukan NO2 yang memerlukan kalor sebesar 34 kJ per mol. Nah, perhatikan molekul-molekul yang berada pada sistem. Nah, kan di sini ada sebenarnya di sini ada reaksi kesetimbangan di mana N2 ini ditambah O2, nah, membentuk NO2. Nah, ketika suhunya dinaikkan, maka molekul-molekul N2 dan O2 ini akan saling melepaskan diri dan bergabung membentuk molekul NO2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi endoterm, jika suhunya dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Nah, lain halnya ketika suhu diturunkan, molekul NO2 ini akan melepaskan diri dan terurai kembali menjadi pembentuknya, yaitu N2 dan O2. Nah, pada keadaan kesetimbangan, ini kesetimbangan bergeser ke arah penguraian produk, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada reaksi endoterm, jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Nah, yang harus dihafal lagi, di sini ketika reaksinya endoterm nih, berarti ketika suhu dinaikkan, maka reaksinya bergeser ke arah produk. Tetapi, ketika suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Nah, kemudian di sini ada bagian lagi untuk mempermudah menghafal bagaimana pengaruh suhu terhadap jenis reaksi, baik itu reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Nah, di sini ada preaksi, kemudian di sini produk reaksi, dan di sini ada nilai delta H, di mana delta H-nya itu bernilai negatif, artinya reaksinya itu bersifat eksoterm. Nah, ketika suhu diturunkan, maka dia kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk reaksi. Terus kebalikannya, bagaimana ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan geser ke arah kiri atau ke arah reaksi. Ini pada reaksi eksoterm. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana ketika reaksinya itu bersifat endoterm atau memerlukan kalor. Nah, di sini ada preaksi,
Kemudian di sini ada produk reaksi dan di sini delta H bernilai positif. Artinya itu bersifat endoterm. Nah, kita lihat bagaimana ketika suhu dinaikkan. Nah, maka kita lihat arah tanda panah dia mengarah ke arah kanan atau ke arah produk reaksi. Artinya kesetimbangannya itu bergeser ke arah kanan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana ketika suhu diturunkan, di sini tanda panah dia mengarah ke arah kiri atau ke arah reaksi. Artinya kesetimbangannya bergeser ke arah kiri. Nah, kemudian kita coba terapkan dalam latihan atau contoh soal. Di sini ada reaksi kesetimbangan dalam ruang tertutup pada 500 derajat Celcius. Nah, kalian di sini ramalkan pengaruh dari setiap perubahan berikut terhadap jumlah dalam keadaan setimbang. Nah, ini adalah reaksi kesetimbangannya. N2 gas ditambah 3H2 gas, maka kesetimbangan membentuk 2NH3 gas, di mana delta H-nya ini bernilai negatif 92 kJ per mol. Artinya reaksinya itu bersifat eksoterm. Nah, bagaimana ketika suhunya ditingkatkan? Kemudian bagaimana ketika suhunya diturunkan? Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan yang A? Siapa? Boleh, Ziza? Nilai negatif menunjukkan bahwa reaksi berlangsung secara eksotermis. Peningkatan suhu sistem akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah kiri, sehingga jumlah N3 akan berkurang, Ibu. Oke, betul ya. Jadi, bagaimana ketika suhu ditingkatkan pada reaksi eksoterm ini atau eksotermis ini? Jadi, ketika suhu ditingkatkan, maka dia akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri. Artinya N2 dan H2 dia akan bertambah, tapi NH3 di sini akan berkurang. Kemudian, untuk pertanyaan yang B, yaitu bagaimana ketika terjadi penurunan suhu? Ada yang bisa? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Siapa? Nurul. Nurul Agnis. Ya, boleh Nurul. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk reaksi atau bergeser ke arah kanan. Oke, ya betul. Ketika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Artinya NH3 ini akan bertambah. Paham ya untuk pengaruh suhu terhadap reaksi kesetimbangan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor tekanan. Nah, jika dalam suatu sistem kesetimbangan, sebentar ya. Oke, jika dalam suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan tekanan, nah otomatis kalau adanya perubahan tekanan pasti bersamaan dengan perubahan volume. Maka dalam sistem tersebut akan mengadakan reaksi berupa pergeseran kesetimbangan. Nah, jika tekanan diperbesar, otomatis akan memperkecil volume. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien reaksinya kecil. Nah, kemudian jika tekanan diperkecil yang otomatis akan memperbesar volume, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien reaksinya besar. Berarti antara tekanan dengan koefisien dia berbanding terbalik. Ketika tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien reaksi kecil. Tapi kita lihat, kalau antara volume dan antara koefisien, dia berbanding lurus. Nah, ketika volumenya diperkecil, otomatis pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Kemudian kita lihat lagi, bagaimana ketika tekanan diperkecil, berarti dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Nah, bagaimana ketika volume diperbesar, maka dia akan ke arah volume yang besar. Artinya, kalau tekanan dia berbanding terbalik dengan koefisien, nah, sedangkan volume dia berbanding lurus dengan koefisien pergeseran kesetimbangannya.
Nah, di sini ada ilustrasi Jaka lagi. perhatikan. Jika tekanan ditambahkan, maka volume akan berkurang dan reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Nah, dalam hal ini kita lihat reaksi kesetimbangannya. Di sini ada N2 gas ditambah 3H2 gas berkesetimbangan membentuk 2NH3 gas. Nah, di sini koefisien reaktan kita jumlahkan karena di sini N memiliki koefisien 1 dan H2 memiliki koefisien 3, berarti koefisien reaktan jika dijumlahkan adalah 4. Nah, ini adalah koefisien reaktan 4. Kemudian, koefisien produk berapa? Karena di sini produknya NH3 hanya 1, berarti koefisiennya 2. Nah, karena koefisien produk lebih kecil daripada koefisien reaktan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh molekul gas N2 dan gas H2 dalam tabung tersebut membentuk molekul gas NH3. Sehingga volume gasnya berkurang karena jumlah molekul gas juga berkurang. Jadi intinya ketika tekanannya diperbesar berarti dia akan mengarah ke arah koefisien yang kecil. Tapi sebaliknya ketika koefisiennya tekanannya diperkecil, otomatis pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Nah, ini adalah contoh ketika tekanannya dikurangi. Nah, karena koefisien reaktan lebih besar dari koefisien produk, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Hal tersebut ditunjukkan dari molekul gas NH3 yang terurai menjadi gas H2 dan N2 dan H2. Sehingga volumenya akan bertambah karena jumlah molekul gasnya juga bertambah. Jadi ketika tekanan dikurangi berarti akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Kemudian ini adalah bagan yang menjelaskan pengaruh dari tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan. Di sini ketika koefisien reaksi ini lebih kecil dari koefisien produk. Nah, bagaimana? Jadi ketika tekanan diturunkan, kita lihat tanda panahnya dia bergeser ke arah kanan atau ke arah produk reaksi. Dan ketika tekanannya dinaikkan yang otomatis akan menurunkan volume, kita lihat tanda panahnya dia mengarah ke arah kiri atau ke arah reaksi, artinya kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Kemudian bagaimana ketika koefisien reaksi lebih besar dari koefisien produk? Nah, di sini ketika tekanannya dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan, karena di sini tanda panahnya mengarah ke arah kanan atau ke arah produk. Kemudian bagaimana ketika tekanan diturunkan atau volume dinaikkan? Berarti ini pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi. Nah, selanjutnya ada latihan lagi. Reaksi kesetimbangan berikut berlangsung dalam ruang tertutup pada suhu tertentu. Ini adalah reaksinya yang A, kemudian yang B. Apa pengaruhnya terhadap posisi kesetimbangan jika tekanan sistem diperbesar? Coba ada yang bisa? Yang A? Saya, Bu. Oke, silakan Wina. Jika tekanan sistem diperbesar, maka volume akan berkurang dan posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Pada reaksi ini, koefisien reaktan yaitu 2 atau 2Br F5 dan koefisien produk adalah 6 atau BR2 plus 5F2. Karena koefisien reaktan lebih kecil, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah kiri. Oke, tadi betul ya. Jadi intinya ketika tekanannya diperbesar, maka kita lihat koefisien reaksinya. Karena di sini reaktannya memiliki koefisien 2, sedangkan produk di sini jumlah koefisiennya adalah 6, 5 tambah 1, 6. Maka ketika tekanan diperbesar, maka akan mengarah ke arah koefisien yang kecil. Di sini koefisien yang kecil adalah reaktan. Berarti pergeseran kesetimbangan bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri, yaitu ke arah pembentukan BRF5. Jadi BRF5 ini akan bertambah jumlahnya. Nah, kemudian yang kedua, ini reaksi yang kedua.
2C ditambah O2 membentuk 2CO2. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Hilda. Oke, silakan Hilda. Jika Jaka. tekanan sistem diperbesar, maka volume akan berkurang dan posisi kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Pada reaksi ini, koefisien reaktan adalah 1 atau O2. Nah, yang C tidak termasuk karena senyawanya bukan berbentuk gas. Dan koefisien produk adalah 2 atau 2CO2 karena koefisien reaktan lebih kecil dari produk. Maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau preaksi. Oke, betul. Nah, kita lihat dulu, ini adalah reaksi kesetimbangannya bersifat homogen atau heterogen. Nah, karena di sini ada fase solid, gas, kemudian gas, nah berarti ini reaksi kesetimbangannya bersifat heterogen. Nah, kalau bersifat heterogen, berarti koefisien yang kita hitung adalah koefisien yang wujudnya gas. Nah, kita lihat di sini O2 dia koefisiennya 1, kemudian CO2 koefisiennya 2. Nah, otomatis ketika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Karena di sini O2 koefisiennya kecil, 1 dibanding dengan CO2, yaitu koefisiennya 2, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah pembentukan O2, sehingga O2 ini akan bertambah. Nah, seperti itu mungkin untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Faktor yang pertama adalah konsentrasi, kemudian faktor yang kedua adalah suhu, kemudian faktor yang ketiga yaitu tekanan atau volume. Nah, untuk selanjutnya di materi berikutnya kita akan melaksanakan evaluasi karena faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan ini merupakan subbab terakhir dari materi kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Oke, mungkin dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dicukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.